Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Penjilat Darah Haid. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Ros Ochani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Khadijah, Oci, Dayat, dan juga Pak Haji berjalan di belakang Silvi. Mereka menyusuri sebuah jalan kecil yang dipenuhi oleh rumput-rumput liar dan tinggi. Kadang-kadang kulit tangan Khadijah ini terbuka karena sabetan daun. "Kita mau kemana sih, Silvi?" tanya Khadijah. "Hutan Nyigelis." "Hah? Emang ada? Kayak nama hutan di cerita-cerita dongeng saja," celetuk Dayat. "Jangan sombral, Dayat," tegur Oci. Pak Haji yang berada di posisi paling belakang tidak banyak bicara. Kini hutan sudah terlihat lebih rimbun dari sebelumnya. Pohon-pohon tinggi dan juga besar bisa terlihat dengan mudah. Tangan mulai terasa becek dan suasana menjadi lebih dingin. Beruntung sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu membawa barang-barang yang dibutuhkan selama perjalanan. Jadi tidak perlu khawatir jika capek sudah menguasai diri mereka. "Dak, aduh, Silvi, kenapa gak bilang kalau mau berhenti?" keluh Khadijah saat tubuhnya ini menabrak tubuh Silvi di depannya. "Di sana," tunjuk Silvi pada sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu. "Tempatnya berasa kenal nih," ucap Pak Haji. "Pak Haji memang pernah kesini ya?" Silvi menjawab dengan tenang. Terlihat raut kebingungan pada wajah Pak Haji. "Kapan? Cepat masuk. Aku tunggu di sini." "Kenapa gak ikut masuk, Silvi?" tanya Khadijah. "Gak bisa. Kalian saja yang masuk." "Ya sudah." Pak Haji kini memimpin membuka pintu kayu yang sudah rapuh. "Assalamualaikum." Dan hening sekali. Di dalam gubuk itu tidak ada siapapun dan apapun. Kosong dan hanya saja ada sebuah ruangan yang tertutupi oleh gorden yang usang. "Ayo, ke situ," ajak Pak Haji. Mereka melangkah ke sana. "Hei, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," ucap Dayat yang terkejut saat pundaknya ini ditepuk oleh seseorang di belakangnya. Karenanya Khadijah, Oci, dan juga Pak Haji ikut menoleh ke belakang. "Abah, kalian mau ngapain ke sini?" tanya Abah. "Loh, Abah yang ngapain ada di sini?" sosor Oci. "Ci, sabar," tegur Pak Haji. "Gini bah, ada satu santri ya dari pondok Ima Surga yang hilang. Terus ada yang menyarankan ke sini." "Lah, di sini gak ada apa-apa dan siapa-siapa selain Abah. Ini tempat persinggahan Abah kalau capek," tuturnya sedikit marah. "Capek habis ngapain di tempat kayak gini?" tanya Khadijah. "Buat apa kalian tahu? Ini urusan pribadi Abah." Sudah. Ya udah yuk, balik lagi. Di sini kan gak ada cut," lerai Pak Haji. Dengan perasaan terpaksa mereka keluar dari gubuk itu. "Loh, Silvi kok gak ada? Katanya mau nungguin kita di sini," seletuk Oci. Wah, tolong. Terdengar suara jeritan minta tolong dari kejauhan. Suara itu menggema hingga terdengar dari segala arah. "Itu suara Cut, artinya Cut memang ada di sini," ucap Khadijah. "Wah, iya nih, sebaiknya kita berbencar saja buat cari Cut. Gimana, setuju nggak?" tanya Oci. "Setuju kalau begitu, aku sama Dayat, Oci sama Pak Haji aja, biar ada laki-lakinya." Khadijah kemudian berpendapat yang langsung mendapatkan anggukan.
Khadijah yang berada di belakang Dayat ini sibuk meliarkan pandangan untuk mencari sumber suara. Sedangkan Dayat sibuk memotong rumput-rumput tinggi dengan parang yang ia temukan di dekat gubuk. Dayat, kayaknya kita malah makin jauh masuk ke dalam hutan deh, ucap Khadijah dengan perasaan takut yang semakin menjadi-jadi. Terus kita mesti balik lagi gitu? Iyalah, mendingan balik lagi aja. Gak bisa Dijah, kita udah jauh-jauh datang ke sini. Masa kita mau balik lagi gak bawa apa-apa? Kasian juga kan sama Pak Haji dan juga Oci. Masa cuma mereka yang nyari cut? Ucapan Dayat itu ada benarnya juga. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Hampir setengah jam berjalan dan juga mencari, tapi cut belum juga ditemukan. Perlu membasahi pelipis Khadijah. Kakinya sudah sangat pegal sekali. Dayat, kita istirahat dulu yuk, aku capek nih. Khadijah duduk di atas sebuah batu besar dan meminum air dari dalam botol. Ia baru sadar Dayat tidak mengiyakan ajakan Khadijah untuk beristirahat. Khadijah ini menoleh ke arah Dayat tapi nihil. Dayat tidak berada di tempat semula. Dayat, kamu kemana? Teriak Khadijah. Dayat, teriakan itu hanya berujung sia-sia. Khadijah mulai panik. Pasalnya langit yang berubah menghitam dan dia tidak tahu jam berapa sekarang. Khadijah berlari dengan lemah karena rasa capek kini menguasai dirinya. Apalagi ia harus menggendong satu tas berukuran cukup besar. Dayat, kamu di mana sih? Teriakan Khadijah ini mulai melemah, perasaannya sangat lelah. Di ujung keputusasaannya, sorot mata Khadijah ini tidak sengaja melihat seseorang tengah berdiri. Itu Dayat. Ia cepat berlari ke arahnya, tapi kaki Khadijah kembali dibuat lemah saat melihat Dayat hendak menjatuhkan diri ke dalam jurang. Dayat, jangan! Jeritnya sambil berlari. Namun ya sayang, tubuh Dayat sudah hancur di dasar jurang. Khadijah tidak kuasa menahan air matanya dan ia terisak. Khadijah! Dek! Dayat! Khadijah ini belum bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dijah, kamu mau kemana sih? Aku panggil malah lari menjauh. Tapi dia siapa? Tanya Khadijah sambil melihat ke dasar jurang. Pak Haji, perasaan dari tadi kok kita udah pernah jalan ke sini deh. Sedang di tempat yang lain, Oci dan juga Pak Haji terus berjalan tanpa akhir. Berulang-ulang kali mereka sampai di tempat yang sama. Ayo, ucapkan istighfar. Kayaknya kita sedang dipermainkan setan nih. Tek. Oci pun kemudian hampir menangis setelah mendengarnya. Tubuhnya pun sudah terasa remuk. Kakinya entah sudah beberapa kali terkena kram. Pak Haji, apa gak sebaiknya kita pulang saja? Oci udah capek banget nih. Shh, ulah segala diomongkan. Orang cobaan pakai jalan iya sekali deh. Ajak Pak Haji. Oci menurut. Mereka kembali menyusuri jalanan kecil yang diapit pohon-pohon bambu. Langit mendung membuat suasana terlihat gelap, ditambah dedaunan pohon bambu yang menutupi cahaya matahari. Tolong, tolong. Itu suara Cut. Oci dan juga Pak Haji pun berlari ke arah sumber suara yang dikira adalah suara Cut. Mereka terus berlari sampai tiba di sebuah tepi danau yang riuh oleh banyak orang berlalu lalang. Khadijah, Dayat, kalian di sini juga? Tanya Oci saat melihat mereka berada di tempat yang sama. Iya, tadi kita dengar suara Cut dari arah sini, jawab Khadijah. Kalian, awas! Tegur Pak Haji bersamaan dengan satu rombongan yang melintas melewati mereka. Suara gamelan berdendang meriuhkan suasana. Ada apa sih ini? Kok kayak pesta pernikahan? Tanya Khadijah. Mana ada yang nikah di tengah hutan kayak gini? Ya kali setan. Celetuk Dayat yang diserang tatapan tajam dari semua orang yang berada di sana. Dayat, jaga omongan kamu. Tegur Pak Haji. Sesaat setelah itu, terlihat satu pasangan berpakaian pengantin warna hijau duduk di kursi yang telah disediakan. Wajah pengantin itu nampak aneh dan menjijikan.
Bagaimana mungkin matanya merah melotot seperti hendak copot. Dan air liur dibiarkan menetes hingga baju bagian depan nampak sangat basah. Dan yang paling buruk adalah wajah pengantin wanita yang terlihat sangat familiar. "Loh, Cut!" teriak Khadijah sambil berlari ke arahnya. Pak Haji dan juga Oci serta Dayat pun menyusul. "Cut, ngapain kamu di sini? Ayo pulang!" bentak Khadijah. "Wah, akhirnya kalian datang juga ke acara pernikahan Cut sama Sanjaya. Makasih ya," ucapnya dengan ramah. "Apa? Sanjaya?" Cut, sadar, dia bukan Sanjaya," sangga Oci dengan keras. "Kalian ini kenapa sih? Kok malah marah-marah kayak gitu?" tanyanya dengan jengah. "Kondisi Cut sedang tidak sadar, mending kita baca ayat kursi bareng," saran Pak Haji yang langsung kemudian diangguki oleh Khadijah dan Oci. Plak! Sebuah tamparan keras berhasil mendarat di pipi sang pengantin pria yang diduga gendruwo oleh Dayat. "Woi, setan laknat, lepasin Cut sekarang juga. Jangan sesekali ganggu kami lagi. Kami gak ada masalah sama kalian," sungguh Dayat yang berapi-api. Dayat, kamu sudah gila apa?" sosor Pak Haji. Suasana yang riuh berganti dengan hening. Khadijah menatap ke sekeliling, banyak pasang mata yang menatap tidak suka pada mereka. Lalu kemudian segerombol orang menghampiri dengan membawa batang pohon bambu dan beberapa helai rotan di tangannya. "Wah, lepasin!" Salah satu dari mereka mengikat tangan Khadijah dengan rotan. "Ayo lari!" ajak Pak Haji sambil berlari menjauh. Namun keadaan sudah berubah dan juga terlambat. Mereka dikepung oleh penghuni tempat itu. Jelas saja mereka dikepung oleh bukan manusia, melainkan jin-jin jahat yang menyamar. Seketika bau anyir darah itu menyengat hidung. Pengantin itu kemudian berubah menjadi sosok genderuwo berbulu hitam yang di sela-sela bulunya itu terdapat gerombolan kutu. Air liur berganti nanah hijau. Gigi-giginya memanjang dan bau busuk sekali. Sorot mata merahnya terus menatap Dayat tidak suka. "Aku akan tetap membawa dan juga menikahi gadis manis ini," ujarnya dingin dengan nanah kental mengucur dari sudut bibir dan hidungnya. "Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah rela jika sampai Cut dinikahi setan laknat sepertimu," sungut Dayat sembari berusaha terlepas dari cengkeraman dua jin jahat yang mengikat tubuhnya dengan rotan. "Aku memiliki dua pilihan." Sesosok wanita tanpa kaki datang dari belakang tubuh Cut yang kini gemetar karena kesadarannya telah pulih. "Kau?" Khadijah nampak tidak menyangka saat matanya harus melihat wanita pemburu darah haid itu lagi. "Hei nona manis, jadi bagaimana? Sudah siap memberikan darahmu atau kehilangan sahabatmu?" tanyanya dengan dingin. Khadijah menundukkan kepala. Ada air mata yang ditahan untuk menetes. Lalu ia mendongak dengan kedua tangan yang masih terikat di belakang. "Baik, pulangkan Cut ke pondok dan bawa darahku. Insya Allah aku siap." Baik Cut, Pak Haji, Oci ataupun Dayat, mereka ini menganga tidak percaya atas keputusan Khadijah yang sangat beresiko. "Khadijah, kumohon, jangan lakukan itu. Biarkan aku saja yang dinikahi genderuwo itu, dan kamu harus pulang. Kamu masih memiliki bunda yang baik, sedangkan aku sudah tidak memiliki siapapun," ucap Cut dengan isak tangis yang tidak dapat dibendung lagi. "Enggak Cut, kamu masih memiliki keluarga di pondok," sangga Dayat. "Cut, banyak orang yang menyayangi kamu, termasuk aku. Lagipun ini adalah kesalahanku yang lalai menjaga diri," tolak Khadijah. "Bawa darahku saja, aku siap insya Allah," sambungnya. Beberapa saat kemudian wanita buruk rupa tanpa kaki itu menghampiri. Pak Haji tidak bisa berbuat banyak karena mulutnya sudah dibekam. Tangan dan juga kakinya terikat rotan serta tubuhnya diikat di atas bambu yang melintang. Namun hatinya terus melafalkan istighfar dan doa-doa mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. "Jangan termakan tipu muslihat mereka, Khadijah." "Silvi,
Entah kenapa Sylvie selalu dianugerahi datang tepat pada waktunya. "Ngapain kamu kesini?" tanya wanita buruk rupa itu dengan tatapan takut. "Aku datang untuk mereka." "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selamat dari jeratan setan-setan yang gak ada alak itu," tutur Dayat. Oci segera menegurnya. "Hus, Dayat, jangan ngomong sembarangan. Sudah cepat bersihkan diri, lalu sholat maghrib di masjid," perintah Pak Haji sambil berlalu ke rumahnya. Tanpa disadari, mencari dan juga menyelamatkan Cut dari jeratan jin memakan waktu yang cukup lama, hingga waktu sudah menunjukkan pukul 18:15. "Baik Pak Haji," jawab mereka serentak. Dayat sudah lebih dulu masuk ke dalam kobong Arijal atau kobong pria. Khadijah, makasih ya. Oci juga, tanpa kalian mungkin aku udah jadi istrinya Gende." "Udah Cut, jangan dibahas lagi. Yang penting kan sekarang kita udah pulang dengan selamat. Dan yang terpenting kita selamat karena Allah." Oci kemudian memotong ucapan Cut itu. Khadijah ikut angkat bicara. "Iya Cut, maafin aku juga ya. Karena kecerobohan aku, kalian jadi kena imbasnya." Cut, sayang kalian," ucap Cut sambil merangkul dua sahabatnya itu. Dalam beberapa detik, mereka hanyut dalam pelukan yang sedikit dibumbui dengan tangisan haru. "Hai, astagfirullah," serit Khadijah saat mendapati sebuah sosok yang menyapa dalam tubuh yang masih berpelukan. Oci dan juga Cut sontak melepas pelukan. "Dija kenapa?" "Enggak apa-apa kok," jawabnya berbohong dengan mata yang diliarkan ke sekeliling, mencari sosok yang menyapanya, tapi nihil. "Ya udahlah, yuk ke kobong." Ruang aula tempat santri dan juga santria mengaji kini tidak begitu berisik. Hanya ada suara Ustazah Fitri yang sedang mengajar ilmu nahwu. Khadijah, Oci dan juga Cut juga berada di sana. Meski fisik mereka terasa lelah, tapi semangat belajar mereka tetap membara karena Allah. "Bismillah, sekarang kita akan belajar tentang taksimul fi'li ila syahihil akhir wal mu'ta'ala akhir. Lihat di sana ada al-amsilatu. Kalian silakan baca contoh yang pertama," perintah Ustazah Fitri yang langsung dipatuhi oleh para santria. Brak! Buku catatan milik Khadijah terseret oleh tangannya sendiri hingga terjatuh dari meja. Ia menjulurkan tangannya ke kolong meja untuk membawanya kembali. Karena tangannya tidak kunjung menyentuh buku, ia menundukkan kepala. "Hai, jeduk!" Kepala Khadijah ini terbentur meja karena kaget saat sosok aneh yang pernah ia jumpai kembali menyapa. "Dijah, kamu gak apa-apa?" tanya Ustadz Fitri yang memperhatikannya. Gak apa-apa kok Ustazah. Tadi buku Dijah jatuh." Hehehe. Khadijah kembali berbohong agar tidak ada yang mengkhawatirkannya. Ia sudah membuat sahabat-sahabatnya ini terlibat dalam masalah, jadi ia tidak mau banyak merepotkan. Namun ada sebuah rasa takut yang masih menyelinap di hatinya. Apakah wanita penjilat darah haid itu kembali untuk mengusiknya? Banyak sekali yang dipikirkan oleh Khadijah, sampai tidak bisa fokus pada pelajaran. "Hai," jantung Khadijah kemudian seolah berhenti berdetak saat sebuah kepala dengan senyuman aneh kembali muncul dari balik kepala Ustazah Fitri yang sedang menjelaskan pelajaran. Sosok itu terus mengganggunya, dan sekarang bagaimana bisa dia fokus pada Ustazah Fitri jika di belakangnya ada sosok yang sulit mengganggu. "Hai, hihihi, Dijah, ayo main. Dijah, sini main. Aku tunggu di depan aula loh. Ayo, sini-sini." "Enggak, aku enggak mau. Pergi kamu, pergi." Teriak Khadijah tidak tahan dengan suara-suara itu. Seketika, suasana aula menjadi hening. Semua pasang mata terpaku pada Khadijah yang kini terlihat sangat takut.
Dijah, kamu beneran gak apa-apa? Tanya Ustazah Fitri. Jangan mendekat. Sana, pergi jauh-jauh. Usirnya pada Ustazah Fitri dengan sedikit desakan. Ustazah Fitri yang kebingungan masih menghampiri Khadijah. Jangan mendekat. Sepanjang perjalanan dari masjid ke Kobong Anissa, Khadijah hanya menunduk. Matanya tidak lekang menatap jemarinya yang sibuk memainkan ujung baju bagian bawahnya. Dijah, tegur Oci dari belakang. Khadijah hanya diam. Ia sudah terlalu takut untuk melihat ke sekeliling. Sosok itu ada di mana-mana saja. Hei, Dijah, gak apa-apa kan? Tanya Oci meyakinkan. Gak apa-apa kok, jawabnya tanpa melihat ke arah Oci. Kamu mau ikut ke warung Burada gak? Tawar Cut mengalihkan pembicaraan. Iya, ayo. Tindakan Khadijah membuat Cut dan juga Oci merasa bingung. Jika ditanya pun jawabannya selalu gak apa-apa. Tapi di sisi lain mereka khawatir jika sampai ada suatu hal yang buruk menimpanya. Hei Bu, pesan nasi cikur dong, seru Oci pada Burada. Pesan berapa bungkus Neng? 2. Dijah mau sekalian pesan gak? Iya, pesanin aja, jawabnya masih dengan menunduk. Oke, jadi pesan 3 bungkus ya Bu. Loh, si Eneng yang ada di belakangnya Khadijah itu emangnya gak sekalian dipesanin juga? Tanya Burada sambil menunjuk ke arah belakang Khadijah. Sontak mata Khadijah ini membulat dan semakin meringis ketakutan. Si Eneng yang mana Bu? Tanya Cut yang juga bingung karena tidak ada seorang pun yang berada di belakang Khadijah. Itu, bukan ya? Oke, Ibu bungkusin dulu nasi cikurnya ya. Burada melenggang pergi ke dalam dapur. Burada ini kenapa sih? Desis Oci pada Cut. Iya, Dijah juga kenapa? Kok dari tadi itu nunduk gitu? Timpal Cut. Khadijah yang mendengar pertanyaan itu tidak berniat untuk menjawab. Ia memilih diam sambil terus beristighfar di dalam hatinya. Nih, nasi cikurnya, ujar Burada sambil menyodorkan kresek bungkusan nasi cikur. Berapa Bu? Tanya Oci. 15.000 Neng. Kirain ada diskon. Celetuk Cut diiringi tawa kecil Oci. Belum ada diskon. Maklum Neng, sekarang penjualannya lagi sepi. Hehehe. Ya udah kita pergi ke Kobong ya Bu. Makasih. Mereka hendak melangkah, tapi Burada kemudian menghentikannya. Ibu mau minjem Khadijah sebentar? Gak apa-apa kan? Mau ngobrol? Ucapnya. Khadijah menatap mata Burada, berusaha menebak hal yang ingin ia bicarakan. Ya sudah, boleh. Nanti balikin lagi ya Bu. Soalnya stok teman kayak Khadijah itu cuma 1 di dunia. Ucap Cut. Oke. Silakan duduk dulu nak, perintah Burada yang langsung dipatuhi oleh Khadijah. Tehnya diminum dulu atuh, biar gak tegang gitu. Gak apa-apa, rumah ibu aman dari jeratan penjilat darah haid. Ucapan Burada mampu membuat Khadijah tercengang. Kok Burada bisa tahu ya tentang wanita itu? Tanya Khadijah mulai bercerita. Ibu tahu semuanya dan ibu bisa lihat apa yang kamu lihat. Jadi sebenarnya tadi itu sosok itu ada di belakang Dijah. Iya, dia sudah berniat buruk kepadamu, tapi keburu lihat ibu. Wanita itu takut sama Burada. Ya gitu deh. Kok bisa? Tanya Khadijah penuh semangat. Ish, habisin dulu tehnya. Meni buru-buru gitu. Khadijah mendukuk seluruh isi cangkir. Karena ibu punya jimat ini, ujarnya sembari menyodorkan sebuah kalung liontin berwarna merah pekat. Itu jimat apa Bu? Burada menyeringai. Jimat pengusir penjilat darah haid. Pagi hari Khadijah terbangun dari tidur nyenyaknya. Ya, semalam ia bisa tidur dengan tenangnya. Tidak ada gangguan-gangguan seperti malam-malam biasanya. Khadijah jauh lebih berani sekarang, menatap sekeliling tanpa harus waspada sosok mengerikan itu menampakkan diri. Semua ini berkat jimat merah pemberian Burada, gumamnya dengan senang.
Ia beranjak dari tempat tidur dan melangkahkan kaki menuju WC untuk membersihkan diri. Sesamanya di sana, seperti biasa, WC selalu penuh dengan antrian, sehingga Khadijah harus menunggu. Setelah menyimpan peralatan mandinya di depan pintu sebagai tanda giliran, Khadijah duduk di anak tangga dekat WC. Di sampingnya ada Cut yang sedang menunduk membaca cerita di gawainya seperti biasa. "Cut, aku mandi habis kamu ya. By the way, pagi-pagi gini sudah asik baca Wattpad aja kamu," ucapku membuka pembicaraan. Cut kemudian mengangguk lalu cengengesan. "Hehe, Dija kan juga tahu, Cut gak bisa sehari tanpa Wattpad. Aduh, emang cerita apa sih itu? Kayaknya rame banget ya." "Oh, ini loh, cerita tentang cinta segitiga antara Sanjaya sama dua cewek centil. Padahal kan lebih baik Sanjaya sama aku saja. Aku kan cute." Cut sangat bersemangat. Sementara Khadijah sedikit terperangah saat mendengar nama Sanjaya. "Baca cerita tuh yang islami dikit kek. Cerita kayak gitu malah ngundang halu berkepanjangan loh. Ah, bodoh amat." Khadijah tidak lagi menimpal. Ia memilih diam sembari kemudian menahan perutnya yang mulai sakit. "Shh, duh, nyeri haid lagi. Aduh, gimana nih?" Khadijah meringis sambil meremas perutnya. "Mau aku bawain teh hangat atau bagaimana?" tawar Cut yang langsung ditolak oleh Khadijah. Khadijah tersenyum kecut, tidak mau merepotkan sahabatnya itu. Nggak usah deh, nanti juga sakitnya hilang kok." "Ya udah, aku duluan ya," ucap Cut seraya berlalu masuk ke dalam WC 2 setelah Oci keluar dari sana. Khadijah mengangguk, namun sesaat kemudian matanya membelalak saat melihat kucing hitam masuk membersamai Cut ke dalam WC. Cut," Khadijah berusaha menghentikan Cut, tapi ia sudah mengunci pintu WC. Khadijah tidak kehilangan akal, ia menggedor pintu. "Cut, buka dulu." "Kenapa, Dija? Maaf, aku sudah buka baju. Kalau kebelet mending ke WC masjid aja. Atau ya ke WC satu saja." Khadijah kini pasrah, semoga tidak terjadi hal buruk lagi. Setelah lama menunggu, ini giliran Khadijah mandi. Ia bergegas masuk ke WC, perutnya masih sakit tapi ia tahan. Tangannya meraih sikat cuci untuk mencuci pembalut yang berlumuran darah itu yang lumayan cukup banyak. Ia merasa ia sedikit agak jijik, hingga ia mencucinya dengan cepat dan membuangnya ke tempat sampah. Setelahnya ia mengguyur tubuh telanjangnya dengan air tanpa melepas kalung liontin merah. Hampir 20 menit ia membersihkan diri. Akhirnya Khadijah ini keluar dari WC 2 dengan sudah mengenakan seragam sekolah, menaiki anak tangga menuju kobong Anissa. "Dija, sejak kapan kamu pakai kalung liontin?" tanya Oci saat melihat Khadijah ini mengikat rambutnya di depan cermin. Ini sebenarnya kalung pemberian bunda yang baru aku pakai kok." Hehehe, ucapnya berbohong. "Oh gitu, warna merahnya bagus banget, tapi kayak darah." Ia kemudian meneguk ludah sendiri. Khadijah teringat perkataan Burada untuk tidak memperlihatkan kalung itu pada siapapun, entah mengapa. Khadijah segera mengenakan kerudung berwarna putih dan berbaur dengan santriah lain untuk sarapan. Tidak ada percakapan selama sarapan, hanya suara-suara dari gesekan sendok dan piring. Tanpa sengaja Khadijah ini melirik Cut. Ia terlihat lesu dan tidak bersemangat. Cut, kok nasinya malah dimainin? Gak suka sama masakannya kah?" tanya Uti Sinta, teman sekobong yang memasak sarapan pagi ini. Enggak kok, Cut suka, cuma kayak enggak nafsu makan aja Uti." "Cut sakit ya?" sosor Oci. "Ya enggak juga, kalian tenang aja, Cut nggak apa-apa kok." Ia tersenyum kecut. Khadijah melihat keanehan di wajah Cut, namun ia memilih untuk diam. Sepanjang perjalanan, Khadijah, Cut, Oci, dan juga Dayatanya diam. Entah kenapa suasana menjadi terasa canggung, hingga akhirnya Dayat ini bernyanyi riang.
Pagiku gelapku, matahari sembunyi, ku gendong tas kuningku, diseret dan Dayat ini mengambil lampas yang sempat tersendat. Selamat pagi, puju buset. Dan kemudian nyanyian Dayat terhenti saat seekor kucing hitam melompat di depannya secara tiba-tiba. Kucing gak ada akhlak. Elu kalau lompat tuh pakai mata apa woi? Sungutnya sambil menyeret paksa kucing itu. Khadijah yang melihat itu pun langsung menegur. Dayat, kucing itu juga makhluk hidup. Jangan diseret-seret gitu dong, kasihan. Ya elah, salah kucingnya juga tiba-tiba datang. Perdebatan itu sontak terhenti saat mendengar Cut yang hampir muntah. Duh, kucingnya tinggalin aja di sini. Aku pengen cepat-cepat sampai di kelas nih. Protesnya dengan jemari tangan yang memijat pelipis. Cut, kamu gak apa-apa? Tanya Oci. Cutku yang paling cute, lagi sakit kah? Sosor Dayat dengan raut wajah sok prihatin. Aku gak apa-apa kok. Kayaknya kamu beneran lagi sakit deh Cut. Kamu izin gak masuk kelas aja. Takut nanti malah makin parah. Wajah kamu itu pucat banget. Khadijah ini menyarankan, yang langsung dibalas gelengan kepala dari Cut. Aku gak apa-apa kok, cuma lemas aja. Bu Nani masih fokus memberikan penjelasan tentang ilmu kimia. Anak-anak kelas 12 IPA pun mendengarkan dengan hikmat. Cut kembali memuntahkan cairan dari mulutnya. Seketika membuat seisi kelas kaget. Khadijah dan Oci menghampiri dengan cepat. Sudah aku bilang kan, kamu izin dulu aja. Ngayal banget sih kamu. Protes Khadijah sambil memijat pelipis Cut. Oci juga membantu membersihkan lantai yang terkena muntahan itu. Cut, kamu ke UKS saja. Jangan dipaksain masuk kelas kalau lagi sakit. Tidak Bu Nani. Bukannya menanggapi, tubuh Cut malah terjatuh tidak berdaya. Ia pingsan. Beberapa temannya langsung menggotongnya ke UKS. Di dalam UKS, Cut ini sudah sadar dari pingsannya. Khadijah dan juga Cut masih setia menunggui. Kalian masuk kelas lagi aja, aku bisa jaga diri sendiri kok, ujar Cut dengan lemas. Udahlah Cut, jangan sok kuat gitu deh. Lagian kamu lebih penting daripada pelajaran, ucap Khadijah. Iya benar, pelajaran masih bisa nyusul, sedangkan kesehatan kamu itu enggak, Oci membenarkan. Makasih ya. Nih, minum dulu tehnya. Oci menyodorkan secangkir teh hangat dan Cut menerimanya. Ia begitu bersyukur karena mendapat sahabat sebaik mereka. Ya udah deh, aku mau tidur aja. Kepalaku pusing soalnya. Cut memejamkan mata, tertidur dan Khadijah ini dan serta Oci juga memilih untuk keluar ruangan agar tidak sampai membangunkan Cut. Sesaat setelah itu, seekor kucing hitam masuk ruangan lewat jendela, menghampiri Cut dan juga ikut merebahkan tubuh di sampingnya. Khadijah dan juga Oci memutuskan untuk meninggalkan Cut di UKS agar tidak terganggu. Mereka pergi ke perpustakaan sekolah untuk sekedar merefresh otak yang mulai terasa letih. Biasanya, dengan membaca buku-buku Islami atau cerita sejarah akan membuat pikiran menjadi plong dan tenang. Khadijah mulai memilih buku yang menurut dia menarik. Satu buku novel sudah digenggamnya. Kayaknya seru nih. Udah dapet Dijah? Tanya Oci. Udah, aku mau baca ini aja. Khadijah kemudian berlalu ke tempat duduk yang lumayan sepi. Hanya ada orang yang tertunduk larut membaca buku di sana. Aha, aku juga udah dapet nih. Susul Oci dan juga duduk di samping Khadijah. Ya udah cepat baca. Jangan main HP mulu. Oci memang selalu memainkan ponsel pintarnya di sekolah dengan alasan mumpung bukan di pondok, karena di sana semua ponsel akan dikumpulkan. Berbeda dengan Khadijah, meski juga suka membawa ponselnya ke sekolah, tapi ia jarang menggunakannya. Baginya ponsel tidak begitu penting, malah hanya akan mengganggu konsentrasi belajar saja. Mereka mulai membuka lembaran pertama dan juga larut dalam imajinasi masing-masing. Beberapa menit kemudian sebuah suara nampak mengejutkan mereka berdua. Hehe, Oci nyengir kuda saat cacing-cacing di perutnya mulai aktif.
Kalau lapar jajan aja. Kasihan tuh cacing-cacing udah joget, tita Khadijah. Ya udah, aku jajan dulu ya. Mau nitip nggak? Wih, ditraktir nih. Ya mau dong, ucap Khadijah semangat. Enggak lah, giliran jajan gratis aja. Semangatnya luar biasa, ketus Oci. Ya udah nggak apa-apa lah. Nih duitnya, beli es kelapa sama jajanan pedas saja. Oke siap bos. Oci pergi dari perpustakaan. Sekarang hanya ada Khadijah yang berada di barisan terakhir dari jajaran kursi tempat membaca. Entah kenapa, suasana berubah mencekam begitu saja. Seolah hanya ada Khadijah saja di sana. Padahal ada 2 orang di baris pertama dan 1 orang di baris ketiga. Sedangkan dia ada di baris kelima. Tumben sepi banget. Biasanya banyak anak-anak nongkrong di sini. Ah iya, anak-anak lain kan lagi belajar. Pasti mereka pada bolos, gumam Khadijah. Sorot mata Khadijah disiarkan ke segala sisi ruang perpustakaan yang lumayan luas. Pencahayaannya yang masih sedikit redup membuat ruangan itu terkesan selalu sepi pengunjung. Astagfirullah, Khadijah terlonjak kaget saat Oci sudah berada di sampingnya dan tiba-tiba saja. Nggak di kobong, nggak di sekolah, kebiasaan banget sih ngagetin orang, protesnya. Oci tidak menjawab, ia hanya menoleh sedikit ke arah Khadijah, lalu kemudian menyeruput es teh di tangannya. Pesananku mana? Ini, ia menyodorkan segelas es kelapa dan keripik pedas sesuai pesanannya. Bagus. Ongkirnya pakai doa aja ya. Semoga panjang umur. Hahaha. Khadijah ikut menyeruput minumannya sambil kembali fokus pada bacaan. Seharusnya aku yang doain kamu semoga panjang umur, tandas Oci dengan tatapan menusuk dan tersenyum kecil. Kenapa gitu? Tidak ada jawaban. Oci sibuk menatap ke arah buku bacaannya. Khadijah tidak mau ambil pusing. Ia kembali fokus pada kegiatannya. Ting. 1 pesan WhatsApp masuk ke ponsel pintar Khadijah. Ichi Oci. Khadijah, maaf ya, aku gak bisa beliin kamu jajanan itu. Soalnya mendadak Pak Rudi nyuruh aku buat bantuin dia beresin ruang guru nih. Bulu kutu Khadijah pun meremang. Jika Oci sedang bersama Pak Rudi, lalu siapa yang duduk di sini? Khadijah gelagapan. Ia kembali melihat isi pesan dari Oci. Ini benar kontak dia. Meski tubuhnya gemetar hebat, Khadijah ini tetap duduk di sana, menenangkan pikirannya yang mulai meracau tidak jelas. Ia ingin segera beranjak dari tempat itu, tapi tubuhnya terasa sangat kaku untuk digerakkan. Kakinya pun melemas. Lalu 1 pertanyaan terbesit di kepalanya. Apakah sosok di sampingnya ini adalah manusia? Kenapa ia sangat mirip dengan Oci? Suasana perpustakaan pun semakin terasa mencekam. Ruangan yang sunyi tidak lagi senyap, seolah semua pertanyaan dalam pikirannya membuat suasana jadi berisik. Lama-lama duduk di sana bukan membuat hatinya ini merasa tenang, malah justru semakin panik, apalagi saat Oci, sosok jelmaan Oci itu, menoleh ke arahnya. Kamu, kenapa? Tanyanya dengan suara parau. Enggak apa-apa kok. Aku mau ke UKS saja. Takut Cut udah bangun, balas Khadijah yang kini sangat ketakutan. Aku ikut. Apa? Maksud aku, kamu di sini aja, habisin dulu itu makanannya gitu. Khadijah tersenyum kiku. Aku ikut. Tapi aku mau mau ke toilet dulu ya. Iya, mau ke toilet soalnya kebelet pipis ini. Oci menatap lambat-lambat mata Khadijah, lalu sedikit menyungkingkan senyum kecut. Aku akan mengantarmu ke toilet. Nggak usah. Ayo, tangan Oci meraih tangan Khadijah yang kini gemetar hebat. Tangan itu terasa dingin sekali, membuat Khadijah semakin takut. Ia pun menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman Oci. Di sepanjang koridor sekolah, mereka hanya bungkam.
Khadijah benar-benar dibuat mati kutu. Ia bahkan sudah kehilangan alasan supaya bisa menjauh dari sosok yang menyerupai Oci ini. Namun Khadijah hanya berusaha agar sosok itu tidak tahu bahwa Khadijah menyadari bahwa gadis di sampingnya ini bukan Oci. Toilet sudah di depan mata. Khadijah segera masuk ke dalamnya, mengunci pintu rapat-rapat. Nafas Khadijah pun memburu, seperti sudah selesai mengikuti pertandingan maraton 100 km. Gimana ini? Ayolah Khadijah, cari alasan supaya bisa jauh-jauh dari sosok menyebalkan itu, gumam Khadijah sambil menatap cermin. Aku harus hubungi Oci. Khadijah merogoh ponsel pintarnya dari dalam saku, lalu membuka aplikasi hijau dan mengetikkan pesan singkat. Khadijah Nur Hasanah. Oci, tolongin aku. 9.32. Yah, Oci nggak aktif. Ini gimana dong? Keringat Khadijah mengucur dari pelipisnya. Tok tok tok. Pintu toilet itu pun diketuk, pasti oleh sosok itu. Khadijah, udah belum? Udah kok. Pintu terbuka lebar. Satu senyuman tampil di hadapan Khadijah membuat bulu kutubnya ini kembali berdiri. Ayo. Mereka kembali berjalan, menyusuri koridor sekolah yang terlihat sangat sepi, kemana biasanya guru piket yang bertugas mengecek semua ruangan mencari-cari murid-murid yang membolos. Untuk kali ini Khadijah sangat berharap ada guru yang menangkapnya karena alasan bolos masuk kelas. Khadijah? Jantung Khadijah pun hampir copot. Iya. Khadijah ini refleks menatap mata sosok jelmaan Oci. Ia lagi-lagi tersenyum tidak terartikan. Aku tahu, kamu sudah menyadari bahwa aku bukan Oci lagi kan? Dah, kali ini jantungnya benar-benar dibuat ingin lompat dari tempatnya. Khadijah meneguk saliva. Dua pasang mata itu saling tatap, hingga tanpa disadari, satu buah bola mata sosok di depan Khadijah itu terlepas dan menggelinding ke sembarangan arah. Lidahnya menjulur dan kemudian dia menyentuh seluruh inci wajah Khadijah hingga penuh dengan ludah dan nanah. Jadilah anak buah yang penurut. Oci yang sedang menyapu teras ruang kantor terhenti saat melihat Khadijah berjalan sepanjang koridor. Woi, Khadijah, serunya, tapi Khadijah tetap berjalan ke depan, tidak sedikit pun melirik ke arah Oci. Merasa kesal karena tidak didengarkan, Oci menghampirinya, bersiap untuk meninju kecil perut sahabatnya itu. Khadijah, ngambek ya gara-gara aku nggak jadi beliin jajanan. Khadijah tetap berjalan. Oci menahan tubuhnya dari depan, diliriknya lumayan lama. Oci mengernyitkan dahi. Tatapan Khadijah terlihat kosong. Kamu nggak apa-apa? Oci terus menatap matanya dan mengikuti sorot matanya. Tatapan Oci terhenti di sebuah gedung sekolah. Oci kemudian berbalik untuk melihat sahabatnya lagi. Khadijah mencekik leher Oci sampai terangkat. Khadijah yang sedari tadi tanpa ekspresi kini menyeringai, seolah akan membunuh temannya itu. Khadijah, lepasin aku. Pita suara Oci seolah hendak terputus. Tangan Khadijah semakin kuat dan kasar mencekiknya. Sebulir air mata Oci ini turun dengan sendirinya. Ia merasa sangat takut. Dirinya pun sudah tidak bisa bernafas seperti biasa. Ini akibat karena kamu ingin mencampuri urusanku, ujar Khadijah dingin. Maafkan aku, Khadijah. Brak, tubuh Oci ambruk di atas lantai. Kesadarannya pun hilang bersamaan seringaian yang kembali muncul di bibir Khadijah. Ia kembali berjalan menuju gedung sekolah. Namun di ujung koridor, ia menemukan Dayat celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. Khadijah bergumam, satu gangguan harus dimusnahkan. Khadijah, ngapain di sini? Sapa Dayat. Lagi cari kamu? Hah? Tumben cari aku? Tersirat perasaan bingung dari raut wajahnya. Ayo, ikut aku. Khadijah mengajaknya masuk ke dalam gudang. Dayat hanya manggut-manggut sambil mengekorinya. Brak,
Pintu gudang tertutup sekaligus saat Dayat sudah berada di dalam gudang. Astagfirullah, Dija, kita mau ngapain di sini? Dayat nampak ketakutan. Kita akan bermain di sini. Hah? Main apaan? Ya ampun, ini pintunya kok tidak terkunci sih? Dayat terus berusaha membuka pintu gudang itu. Sini Dayat, kita main. Sini, ajak Khadijah dengan senyuman aneh yang tampil di bibirnya. Enggak Dija, kita harus keluar. Lagian kita kan gak boleh berduaan di tempat sepi kayak gini. Nanti jadi fitnah. Dayat mulai terlihat gelisah. Entah mengapa, tubuhnya bergetar hebat saat Khadijah terus berjalan ke arahnya. Dija, kenapa sih? Bentak Dayat yang mulai kesal. Gak apa-apa kok. Aku cuma mau main-main sama kamu. Hihihi. Tawa kecilnya membuat bulu kuduk Dayat berdiri tegak. Tubuh Dayat yang tingginya hanya 170 cm itu sudah menempel di pintu gudang. Khadijah terus berjalan ke arahnya hingga saat tepat mata mereka bertemu, satu senyuman terlihat licik di bibir Khadijah. Ia membusungkan dadanya dengan mulut hampir menyentuh wajah Dayat yang mulai membanjiri keringat. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan dan juga stay tune terus di channel ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.